Halo, Assalamualaikum Baraya. Selamat datang di podcast kanal On Air KPKNL Purwakarta bersama saya Yuni Hilmia. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa pada hari ini, yaitu beliau adalah Ibu Ratna Astuti. Beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Kepatuhan Internal di KPKNL Purwakarta. Kali ini kita bersama-sama akan membahas terkait dengan pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Keuangan. Kita pengen tahu nih benturan kepentingan itu sendiri seperti apa, Ibu? Ya baik, Teh Yuni, benturan kepentingan yang ada di Kementerian Keuangan ini merupakan situasi pegawai di Kementerian Keuangan yang memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan atau untuk kepentingan kelompok yang menguntungkan dirinya sendiri nih atau orang lain atau golongan tertentu dengan menggunakan kewenangannya sehingga dapat mempengaruhi objektivitas dan kualitas dari keputusan yang dibuat dan atau tidak buat serta tindakan yang akan dilakukan atau tidak akan dilakukan. Nah ini dia menggunakan kewenangannya itu yang mempengaruhi objektivitas yang akan dia lakukan, sehingga menguntungkan kepentingan pribadi atau golongannya saja. Oh iya Ibu. Jadi emang untuk di Kementerian Keuangan ini terkait dengan benturan kepentingan itu memang sudah diatur ya Bu? Itu pedomannya ada di peraturan yang mana Bu? Nah untuk di Kementerian Keuangan ini kita mempunyai pedoman yang baru yang sebagai acuan bagi kita sebagai pegawai Kementerian Keuangan, yaitu pada KMK nomor 475 tahun 2023 yang mulai berlaku di 1 April 2024 ini gitu. Jadi kita udah punya pedoman yang jelas ya untuk Kementerian Keuangan, jangan sampai yang terjadi di kementerian lain itu terjadi di kita. Kita harus melakukan pencegahan atas untuk tidak terjadinya benturan kepentingan gitu. Oh iya, baik Ibu. Jadi memang di Kementerian Keuangan ini sangat concern sekali ya Ibu atas penegakan dari integritas para pegawai di Kementerian Keuangan itu. Nah, salah satu bentuknya dengan keluarnya peraturan yang baru ini terkait pedoman penanganan benturan kepentingan ya Bu ya. Betul. Jadi memang peraturannya baru banget ya Bu ya. Diterbitkan tahun 2023 dan berlakunya 1 April 2024 ini. Sehingga gencar sekali Kementerian Keuangan untuk melakukan sosialisasi tentang benturan kepentingan ini. Baik ya. Kita harus mendukung ya Bu ya. Nah, untuk lebih mengetahui terkait dengan pedoman benturan kepentingan itu sendiri, prinsip-prinsip apa aja Bu dalam pelaksanaan pedoman benturan kepentingan ini? Prinsipnya itu ada 4. Yang pertama itu kita mengutamakan kepentingan publik tanpa memikirkan keuntungan pribadi nih orang lain ataupun golongan. Jadi kita harus berpikirnya untuk publik gitu ya. Kemudian yang kedua itu kita mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan berperan aktif membuat deklarasi benturan kepentingan. Nah ini kita harus membuat deklarasi ya. Kemudian yang ketiga menciptakan dan membina budaya organisasi yang dapat mencegah dan mendeteksi adanya benturan kepentingan. Kemudian yang keempat menciptakan keterbukaan, transparansi, respon, penanganan serta pengawasan dari benturan kepentingan itu sendiri Teh Yuni. Jadi prinsipnya ada 4. Jadi itu tadi Baraya prinsip-prinsip dari benturan kepentingan. Nah Bu, tadi Ibu kan menyinggung terkait deklarasi data pegawai ya Bu ya. Itu lebih detailnya tuh seperti apa Bu? Deklarasinya tuh terkait apa aja yang harus dideklarasikan oleh pegawai Kementerian Keuangan? Karena peraturan ini mengikat ke seluruh pegawai Kementerian Keuangan ya Bu ya? Iya. Jadi kita itu setiap pegawai Kementerian Keuangan wajib membuat deklarasi data pegawai dan melakukan analisis potensi benturan kepentingan pada sistem informasi sumber daya manusia pada Kementerian Keuangan yang terdiri dari yang pertama itu
hubungan keluarga inti. Hubungan keluarga inti itu anak-anak kita, pasangan kita, kemudian orang tua, mertua, serta saudara kandung. Jadi kalau selama ini kita punya datanya yang udah Teh Yuni isikan tentang anak kandung sama pasangan aja ya. Nah, sekarang ini kita wajib untuk mengisi tentang mertua, orang tua maupun saudara kandung. Gitu. Nah, kemudian kalau kita misalnya punya penugasan paruh waktu atau rangkap jabatan di bidang layanan umum atau badan usaha milik negara, daerah atau lainnya, kita juga harus menyertakan di data benturan kepentingan, data identitas kita ya kalau kita punya aplikasi HRIS ya. Kita isi semua data yang kita miliki. Kemudian kalau kita punya kepemilikan usaha ataupun saham juga kita harus dilaporkan di situ di data itu, deklarasi data. Dari HRIS ini kita masuk ke aplikasi satu Kemenkeu. Nah, di situ kita kirim nih data-datanya, kemudian kita isi. Jika kita punya saham, misalnya Teh Yuni punya saham, kita harus ngisinya. Jangan sampai ada laporan dari luar, oh si A punya saham tapi nggak melaporkan lah. Nanti akhirnya diekspor malah kita kena sanksi gitu. Nah, untuk deklarasi ini dikirimnya paling lambat tanggal 30 Juni. Jadi semua pegawai Kementerian Keuangan mempunyai kewajiban untuk mengisi deklarasi ini selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2024. Demikian Teh Yuni terkait deklarasinya. Oh iya Ibu, jadi semua data-data yang wajib diisi oleh setiap pegawai Kementerian Keuangan untuk mendukung pedoman benturan kepentingan di Kementerian Keuangan tersebut harus diisi ya Ibu, seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu dan diisi di HIRS ya Bu ya. Nah, HIRS maupun jadi, satu Kemenkeu. Jadi buat baraya-baraya yang pegawai Kementerian Keuangan segera untuk dapat mengisi data-data untuk deklarasi data pegawai ini di HIRS-nya masing-masing. Dengan batas waktu terakhir tanggal 30 Juni. Iya, tanggal 30 Juni tahun 2024. Ya. Nah Bu, tadi kita udah bicara terkait pedoman, prinsip dan deklarasi seperti apa. Kalau contoh realnya sendiri dari pelanggaran terhadap larangan atas benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Keuangan ini seperti apa Bu? Ya misalnya pegawai membuat keputusan atau melakukan tindakan karena pernah menerima pemberian uang, barang atau fasilitas dari pihak lain, kemudian kita akhirnya terdapat benturan kepentingan, kita diberi pelayanan yang eksklusif atau bagaimana, nah itu nggak boleh. Kemudian pegawai memiliki usaha atau memiliki usaha yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan. Misalnya kita memiliki saudara kita memiliki usaha di bidang tender, kita tendernya ke saudara kita, nah itu juga nggak boleh. Kemudian yang lainnya itu pegawai memanfaatkan data informasi yang rahasia ke pihak lain, ke keluarga, nah itu tidak boleh. Contohnya banyak, nah mungkin dari Baraya bisa bisa mempelajarinya di KMK ini ya, KMK 475 tahun 2023 ini tentang pedoman benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Keuangan. Gitu mungkin Teh Yuni tentang benturan kepentingan yang ada di Kementerian Keuangan. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu ya atas informasi terkait dengan peraturan yang baru banget di Kementerian Keuangan ini, dan kita pastinya harus sama-sama mendukung apa-apa yang diatur di Kementerian Keuangan, salah satunya yaitu pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Keuangan ini. Tentunya aturan ini juga salah satu bentuk komitmen yang sangat kuat dari Kementerian Keuangan untuk selalu menegakkan dan menjaga integritas di Kementerian Keuangan. Baik, Baraya Kanal On Air KPKNL Purwakarta, demikianlah bincang kita pada sesi kali ini terkait dengan pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Keuangan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di edisi Kanal On Air KPKNL Purwakarta
selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, dukung kami dalam keberlanjutan zona integritas WBK WBBM KPKNL Purwakarta. Gratifikasi, tolak dan laporkan.